Selamat datang lagi di channel ini, tempat di mana kita bahas cerita horor fiksi paling menyeramkan dari seluruh pelosok Indonesia. Kali ini aku mau bawain cerita horor dari Kalimantan. Cerita ini datang dari desa terpencil di pinggiran hutan Kalimantan Tengah. Namanya Desa Tumbang Lagen. Desa ini nggak besar, tapi punya satu cerita yang udah jadi bisik-bisik turun-temurun. Tentang keranda terbang. Katanya, tiap kali hujan gerimis turun di malam hari, warga sering lihat ada keranda mayat melayang rendah di atas rumah-rumah. Tapi anehnya, keranda itu nggak pernah kelihatan jelas, cuma bayangan besar, seperti melayang pelan, dengan suara kain yang berkibar, yang bikin makin seram. Keranda itu cuma muncul kalau akan ada orang yang meninggal, tapi bukan yang sakit. Biasanya malah yang sehat-sehat aja. Namaku Arga. Aku mahasiswa dari Jakarta yang waktu itu ikut program KKN dari kampus. Kami berlima, semuanya cowok dan cewek dari berbagai jurusan, ditempatkan di desa ini selama 2 bulan. Awalnya kami seneng banget. Lokasinya tenang, udara segar, orang-orang juga ramah. Tapi sejak hari pertama, kami udah dipesenin satu hal yang bikin kami saling lirik-lirikan heran. Kata Pak Lurah waktu nyambut kami, kalau malam gerimis jangan lihat ke langit, diam aja di dalam rumah. Kami kira itu cuma pantangan adat biasa, tapi ternyata larangan itu bukan sekadar mitos. Malam pertama hujan gerimis turun, semua warga langsung masuk rumah. Cepat, seolah udah hafal dengan tanda-tandanya. Bahkan lampu-lampu rumah pun dimatiin semua, jadi gelap gulita. Kami berlima yang tinggal di rumah panggung kayu pinjaman dari warga, nggak ngerti apa-apa waktu itu. Karena penasaran, aku dan temanku dikangintip. Itulah semuanya mulai terasa aneh. Dari balik kabut tipis dan gerimis yang turun pelan-pelan, kami lihat bayangan besar melayang pelan di atas rumah warga. Bentuknya panjang, dan benar-benar mirip keranda mayat. Ada orang yang ngangkat atau bawa. Dia cuma melayang gitu aja. Nggak ada suara mesin, nggak ada suara burung. Cuma desiran kain yang berkibar pelan, seperti diseret angin. Dika langsung nutup jendela dan matiin lampu. Wajahnya pucat. Jangan lihat lama-lama, katanya. Aku nanya, itu beneran keranda? Dia cuma jawab pelan, kalau itu yang orang-orang maksud. Iya. Besok paginya desa sepi. Salah satu ibu-ibu yang semalam kami lihat masih ngupas jagung depan rumah, katanya meninggal mendadak, padahal sehat. Ada tanda-tanda sakit, kata warga. Dia semalam dilihat sama keranda itu. Aku merinding. Jadi maksudnya, kalau keranda itu lewat dan ngelihat seseorang, orang itu bakal meninggal. Kami makin penasaran, tapi juga takut. Temanku Reno, anak teknik, punya ide buat masang kamera buat ngerekam kalau keranda itu lewat lagi. Kami diingetin warga, terutama orang tua, jangan pernah coba-coba. Tapi Reno, kalau kita bisa rekam, bisa jadi bukti. Bisa kita laporin ke media, atau buat bahan skripsi. Katanya, bercanda. Tapi aku dan yang lain gak bisa ketawa. Akhirnya malam itu, pas hujan gerimis mulai turun, Reno pasang kamera GoPro di luar jendela, ngadep ke arah jalan desa. Kami semua duduk di dalam rumah, lampu dimatiin, dan suasana mencekam. Suara itu datang lagi, desiran pelan, seperti kain diseret angin. Dan bayangan itu muncul lagi, pelan, seperti nyari sesuatu. Aku nggak tahan. Akhirnya, aku pejamkan mata dan berdoa dalam hati. Hawa dingin kayak masuk ke sumsum tulang. Keesokan paginya, kamera itu masih ada, tapi waktu kami ambil, anehnya, kameranya rusak, bodinya kayak meleleh, dan lensanya retak, seolah-olah habis kena panas tinggi. Padahal semalaman hujan, waktu dicek, nggak ada satupun file yang terekam. Semuanya error. Dan yang lebih parah, Reno mulai sakit, demam tinggi, mengigau. Dia terus bilang hal yang aneh-aneh. Dia ngeliat aku, dia motret balik. Aku masuk ke dalam, itu yang dia omongin terus sambil gemeteran. Kami mulai panik, apalagi waktu warga bilang, kalau udah dilihatin, biasanya tinggal nunggu waktu. Bisa seminggu, bisa besok. Kami berusaha nyari bantuan, tapi sinyal susah. Desa ini jauh dari kota, dan dokter cuma datang seminggu sekali. Akhirnya kami putuskan buat ngobrol sama salah satu orang tertua di desa, Pak Dur Rahman, yang katanya ngerti sejarah dan hal-hal gaib dan dia tinggal sendirian. Waktu kami ceritain semua kejadian, Pak Dur Rahman cuma duduk diam lama, lalu dia cerita. Dulu, ratusan tahun lalu, desa ini punya satu dukun kuat, namanya Mbah Tarsan. Dia dikenal sakti, tapi ilmunya hitam. Dia bisa panggil arwah, ngirim penyakit, bahkan
Katanya bisa matiin orang dari jauh cuma pakai boneka. Wah, dia mati, jasadnya nggak dikubur secara normal, tapi dikubur di tengah hutan dengan ritual khusus. Kerandanya nggak dikubur, dibiarkan melayang dan berfungsi jadi penjemput arwah yang udah ditandai. Sejak saat itu, keranda itu muncul tiap gerimis datang. Nggak ada yang tahu siapa yang jadi sasarannya. Tapi kalau udah kelihatan, biasanya pasti ada korban. Kami makin takut, dan waktu malam berikutnya hujan turun lagi. Siska, temanku yang biasanya ceria tiba-tiba diam. Iya, wajahnya pucat. Dia bilang semalam mimpi buruk. Di mimpinya, dia ngelihat keranda itu datang ke jendela kamarnya, terbuka dan kosong. Seolah-olah ngajak dia masuk. Dia duduk di pojokan kamar semalaman, nggak berani tidur. Hari-hari berikutnya makin mencekam. Kami mulai mikir buat pulang lebih cepat. Tapi sebelum itu, Pak Dul Rahman bilang kalau kami mau bantu beneran, ada satu cara buat ngusir keranda itu, yaitu bakar tempat dikuburnya dukun itu. Tapi tempatnya jauh di hutan, dan harus dilakukan malam hari. Kalau siang, katanya, keranda nggak bisa disentuh. Kami sepakat. Malam itu kami jalan berempat, ditemani Pak Dul Rahman. Gerimis turun pelan. Jalanan becek, suara serangga terdengar nyaring. Hutan makin gelap dan dingin, sampai akhirnya kami tiba di satu area tanah berbatu dengan beberapa pohon besar di sekelilingnya. Di tengahnya ada semacam undakan tanah yang ditutup daun kering dan tanah hitam pekat. Kami mulai gali. Nggak lama, kami nemuin potongan kayu hitam besar, seperti bagian dari keranda. Kayunya berukir aneh dan terasa dingin banget. Pakcol menyiram minyak dan menyuruh kami nyalain api. Saat api menyala, langit menggelegar. Beneran, ada suara jeritan keras, seperti dari dalam tanah. Api makin besar, dan kami semua mundur. Siska tiba-tiba pingsan. Reno yang masih setengah sadar, duduk dengan mata terbuka. Api membakar keranda itu sampai habis, dan suara jeritan itu pelan-pelan hilang. Sejak malam itu, keranda itu nggak pernah muncul lagi. Warga bilang, suasana desa terasa lebih ringan, udara lebih hangat. Pagi-pagi, kami menyelesaikan KKN, walaupun dengan hati yang nggak tenang. Siska dan Reno butuh waktu buat pulih, tapi mereka akhirnya sembuh. Setelah kejadian itu, desa Tumbang Lagen mulai tenang. Udah nggak ada yang lihat keranda lagi. Malam-malam gerimis pun kembali seperti biasa, tanpa bayangan besar yang melayang di atas rumah, tanpa suara kain diseret, tanpa ketakutan yang menempel di dada setiap orang. Siska sembuh total, meskipun masih sering diam kalau gerimis turun. Reno mulai pulih, walau kadang matanya terlihat kosong kalau sedang sendirian. Tapi secara umum, kami semua merasa seperti baru dikembalikan dari dunia lain, dunia yang tak seharusnya disentuh oleh manusia biasa. Kami tinggal di desa itu sekitar 3 minggu setelah kejadian pembakaran keranda. Dalam waktu itu, tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada kematian mendadak, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara-suara ganjil. Desa terasa lebih hidup. Anak-anak mulai berani main keluar rumah, meski langit mendung. Para ibu kembali sibuk di kebun, dan malam-malam di surau kembali terdengar suara tadarus pelan. Pak Kepala Desa mengundang kami ke rumahnya semalam sebelum kami pulang. Di sana, beliau mengucapkan terima kasih dan mendoakan kami semua. Sebelum acara itu selesai, Pak Dul Rahman mendekat. Wajahnya masih penuh keriput, tapi sorot matanya tajam, serius, dan seperti menyimpan sesuatu yang belum dikatakan sepenuhnya. Keranda itu, katanya pelan, bukan milik satu tempat. Dia bisa pindah, dia bisa dipanggil, nggak cuma karena kutukan lama, tapi juga karena keinginan manusia. Siska menunduk. Reno cuma menatap api di tungku. Selama masih ada orang yang haus kuasa, yang nekat manggil dia lewat jalur gaib, dia akan muncul lagi. Bisa di mana saja, di kota, di gunung, di kampung terpencil, bahkan di tempat kamu tinggal. Aku diam lama mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti peringatan yang lebih dalam. Bukan cuma tentang kami, tapi tentang siapapun yang pikirannya gelap, yang terlalu ingin tahu, yang terlalu serakah. Esok paginya kami kembali ke Jakarta, naik mobil pickup, lalu lanjut pesawat. Desa Tumbang Lagen, kami tinggalkan dalam keadaan tenang. Tapi cerita tentang keranda terbang itu tetap kami bawa pulang. Sampai hari ini, aku belum berani cerita langsung ke banyak orang, hanya lewat tulisan dan suara. Seperti di channel ini, aku bisa membagikan kisah itu karena aku tahu kadang sesuatu yang diceritakan bisa kembali bangkit. Dan kalau suatu malam kamu sedang sendiri dan gerimis turun, coba dengar baik-baik. Kalau kamu dengar suara seret seperti kain diseret di atap rumahmu, mungkin saja
dia cuma numpang lewat, atau dia sedang mencarimu. 3 bulan setelah kami pulang dari Kalimantan, sebuah kejadian aneh terjadi, tapi di kosanku sendiri, di Jakarta. Waktu itu, gerimis turun pelan. Aku lagi sendirian di kamar, ngetik tugas kuliah. Nggak ada yang aneh, sampai lampu kamar tiba-tiba kedap-kedip, dan listrik mati. Aku keluar kamar buat cek, saklar. Tapi semua baik-baik aja, listrik komplek juga nggak mati. Anehnya, cuma kamarku yang gelap. Pas aku masuk lagi, aku mencium bau melati samar. Padahal jendela tertutup rapat, AC mati, dan udara kamar jadi dingin banget. Aku pikir itu cuma sugesti, tapi saat aku duduk lagi, di monitor laptopku yang masih nyala pakai baterai tiba-tiba muncul layar hitam, dan muncul satu foto. Nggak tahu dari mana, foto kabur, hitam putih, menunjukkan sosok bayangan panjang di udara, mirip keranda. Aku langsung cabut baterai laptop, jantungku berdebar. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala dan Quran di sebelah bantal. Besoknya, aku cek file di laptop. Foto itu nggak ada, tapi folder tempat aku simpan dokumentasi KKN kami hilang semua. Sejak saat itu, aku nggak pernah lagi ngebahas tentang keranda itu secara terang-terangan. Aku cuma cerita di sini untuk kamu yang penasaran. Tapi ingat, cerita ini bukan cuma kisah horor biasa. Ini peringatan. Kadang kita terlalu yakin bahwa yang gaib hanya milik masa lalu atau desa terpencil. Padahal yang gaib bisa datang kemana saja, termasuk ke tempat yang kamu kira aman. Jadi kalau suatu malam kamu dengar sesuatu di atap rumahmu saat gerimis pelan turun, jangan langsung buka jendela. Matikan lampu, baca doa, dan pastikan kamu nggak pernah jadi orang yang haus akan hal-hal yang nggak seharusnya kau ganggu. Karena keranda itu bisa saja sedang mencarimu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.